Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akan mengupas tentang rezeki. Kenapa? Karena ini satu bab yang sering membuat kita gelisah. Bagaimana pesan-pesan penting untuk hati terkait dengan rezeki agar jiwa kita tentram. Saya ingin mulai dengan sebuah pesan yang begitu indah dari Imam Hasan al-Basri dalam sebuah kesempatan. Beliau mengatakan, aku tahu rezekiku tidak akan bisa diambil orang. Karena itu, hatiku pun tentram. Dan aku juga tahu, amalku tidak akan bisa dikerjain sama orang. Karena itu, aku pun sibuk beramal. Ini kalimat indah banget teman-teman, karena ini tentang bagaimana kita menempatkan, mengalokasikan fokus perhatian, dan menempatkan kekhawatiran kita pada tempat yang semestinya. Untuk urusan rezeki, harusnya kita tentram. Kenapa? Karena yakin rezeki kita nggak akan diambil orang. Dialah Allah yang maha mencukupi. Dan lagi pula, sahabat sekalian, persoalan rezeki itu bukan persoalan banyak atau sedikit. Tapi persoalan lapang atau sempit. Saya ulangi, persoalan rezeki bukan persoalan banyak atau sedikit. Tapi persoalan lapang atau sempit. Banyak itu nggak sama dengan lapang. Kita mungkin bisa punya banyak. Kita boleh punya banyak. Tapi perkara kelapangan ini udah perkara kualitas. Ini sudah perkara keberkahan. Jadi banyak sedikit dan lapang sempit ini dua hal yang berbeda. Mungkin kelihatannya mirip. Tapi ini seperti bumi dan langit. Terkadang yang sedikit bisa melapangkan. Terkadang yang banyak bahkan bisa menyempitkan. Yang paling rugi itu sedikit dan sempit. Sudah mah sedikit, kita miskin tapi kita nggak mau taat. Dan yang utama, banyak dan lapang ketika harta itu di tangan orang-orang yang beriman. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi, lagi-lagi titik tekannya ada pada kelapangan, bukan tentang banyak. Jadi bagi orang yang beriman, wahai hati-hati yang beriman, jumlah angka itu nggak pantas jadi sebab kegelisahan kita. Kenapa? Angka ya cuma angka. Bukan banyak yang bisa bikin kita lapang. Bukan banyak yang bisa bikin kita lapang, dan bukan banyak yang bisa bikin kita cukup. Jadi bagi orang yang beriman itu nggak terlalu khawatir dan nggak terlalu pusing dengan urusan hitungan duniawi. Hidupnya penuh dengan peace of mind. Angka cuma angka. 1 juta, 100 juta, 10 miliar, 10 triliun. Itu angka. Jaminan kecukupan dan kelapangan datangnya dari Allah Ar-Razzaq. Tuhan yang maha memberi rezeki. Jadi saat kita punya mental kayak gini teman-teman sekalian, kita nggak akan berkecil hati. Saat kita yakin rezeki kita nggak akan diambil orang. Walaupun secara logik, nggak mungkin kita bisa menggapai sebuah mimpi karena keterbatasan yang kita miliki. Orang beriman itu akan tetap bergerak dengan penuh ketenangan karena dia yakin yang bisa membuatnya sampai pada apa yang diimpikan itu bukan persoalan angka, tapi persoalan keberkahan dalam usahanya. Contoh, taruhlah ada pedagang kecil yang penghasilannya sedikit, tapi dia punya mimpi bisa berangkat umroh haji. Dia gak akan berkecil hati, karena yang dia lihat bukan kemampuannya. Dia yakin yang bisa nganterin dia ke tanah suci itu Allah. Jadi angka itu tidak menjadi sebab kegelisahan. Itu poinnya, mentalitas keimanan dan tauhid. Maka yang perlu kita kejar bukan cuma banyak dalam konteks rezeki, tapi kejarlah berkah dalam prosesnya. Jangan merasa aman dengan apa yang kita miliki. Tapi sebaliknya, jangan juga merasa kecil dengan apa-apa yang dengan kita miliki. Allah itu punya banyak jalan untuk mengantar rezeki kita atau menutup rezeki kita. Jadi banyak yang kita miliki itu bahkan bisa jadi sumber kemelut hidup tuh kalau nggak disertai dengan keberkahan. Bagaimana mengejar berkah itu? Menjaga Allah dalam perjalanan, melibatkan Allah dalam setiap langkah, membawa Allah dalam setiap aktivitas kita. Apapun yang kita inginkan, kita bawa dalam sujud, kita bawa dalam setiap harap munajat kita. Kita pastikan halal dari hulu ke hilir, benar caranya dan berdampak manfaat bagi sesama. Tentramkan hati kita untuk urusan banyak atau sedikit. Sibukkan saja diri kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, itu penuh dengan keberkahan, jadi amal kebaikan. Insya Allah.
Mari kita tegaskan beberapa hal lagi teman-teman sekalian. Pesan untuk hati terkait rezeki. Rezeki itu tidaklah sebatas hitungan rupiah. Rezeki itu bukan sebatas tumpukan barang-barang mewah. Bahkan rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki. Tapi rezeki itu adalah apa yang tentang kita nikmati. Rezeki itu adalah persoalan rasa. Nikmat yang kita rasa. Gaji yang sama, profit yang sama, nominal yang sama, itu bisa beda atau kenikmatan dan rasanya orang yang berbeda, betul nggak? Mungkin nggak ini terjadi. Dua orang punya gaji sama, angkanya sama, yang dia bawa pulang sama, nominalnya sama, tapi berkahnya bisa beda, rasanya bisa beda. Itu logika sederhana. Jadi rezeki itu adalah jaminan, rezeki itu adalah ketetapan. Cara menjemput rezeki itulah ujian. Dan bagaimana sikap kita terhadap ujian itu akan menentukan nikmat yang kita rasa. Sikap kita itulah yang akan menentukan berkah atau tidaknya rezeki kita. Ada banyak loh di antara kita yang mungkin penghasilannya ratusan juta setiap bulan. Tapi sebenarnya rezekinya nggak sebanyak itu. Apa contohnya? Dia punya uang mungkin ratusan juta, tapi dia nggak bisa makan yang manis-manis. Kenapa? Oh, diabetes. Dia nggak bisa makan yang gurih-gurih. Kenapa? Kolesterol. Dia nggak bisa makan yang asin-asin sedikit karena hipertensi. Kelihatannya berlimpah, tapi sebenarnya Allah sudah mulai mencabut dan membatasi rezekinya. Rasa nikmatnya sudah dikurangi. Jadi teman-teman sekalian, pesan untuk hati terkait rezeki. Rezeki itu adalah anugerah dan manfaat sejati. Kasur yang empuk bisa kita beli, bisa. Tapi tidur yang nyenyak itulah rezeki. Makanan yang paling mahal, di restoran yang paling mahal, bisa kita beli. Tapi lezatnya makan itulah rezeki. Rumah yang mewah bisa kita beli. Tapi ketenangan di dalamnya, kedamaian di dalam rumah itulah rezeki. Maka rezeki itu sama sekali bukan apa yang sanggup kita beli. Bukan tentang apa yang kita kuasai. Tapi rezeki itu adalah nikmat yang kita rasa. Ada banyak nggak kisah orang-orang yang bekerja siang malam, dia nabung uang sampai miliaran. Tapi setelah uang itu udah tertumpuk di rekeningnya, rapi tertulis dalam saldonya, habis jatah umurnya. Ayo, pertanyaan saya sekarang, itu rezeki siapa? Dia meninggal dunia bahkan belum sempat menikmati apa yang dia susah payah himpun ketika dia hidup. Makanya rezeki itu bukan tentang apa yang kita rasa milik kita, tapi apa yang kita nikmati. Makanya benar kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sebenarnya rezeki itu 3. 1, apa yang kita makan sampai habis. 2, apa yang kita pakai sampai usang. Dan yang ketiga, apa yang kita sedekahkan sampai itulah yang menjadi milik kita seutuhnya. Selain yang 3 itu akan kita tinggalkan untuk orang lain atau akan lenyap. Jadi belum tentu apa yang kita anggap itu milik kita itu rezeki kita. Contoh, sekarang Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, buka kulkas. Coba dibuka kulkas di rumahnya. Itu pertanyaan saya, ada makanan ya? Itu rezeki Anda bukan? Rezeki Anda bukan? Jawabannya belum tentu. Sampai itu Anda makan, ya, masuk ke dalam tubuh, membentuk sel-sel, membangun tulang, mengganti organ-organ tubuh yang rusak. Maka itulah rezeki kita, memberikan kita energi untuk beribadah. Tapi bisa jadi itu rezeki anak kita, rezeki istri kita, rezeki kucing mungkin. Jadi yang pertama kata Rasulullah, apa yang kita pakai sampai usang. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Nah, inilah yang kekal abadi. Dan ini akan menjadi milik kita secara utuh. Ini yang akan membawa keberkahan. Dan mengantarkan semua yang ada menjadi nikmat yang kita rasa. Sekali lagi, rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita nikmati. Tentang keberkahan yang terasa menyejukkan hati. Masalahnya sekarang ini berkah itulah yang hilang. Karena kalau rezeki, setiap kita ada bagiannya. Kalau rezeki, setiap kita ada jatahnya. Tapi terkadang keberkahan yang hilang dari rezeki kita. Beberapa cerita, ada orang sudah bekerja siang malam, berangkat gelap, pulang gelap. Gajinya juga nggak kecil kalau dilihat dari angka. Tapi nggak tahu kenapa terasa kurang terus. Nggak pernah cukup. Utang nggak beres-beres. Cicilan lagi, merenggut ketenangan. Belum lagi keberkahan waktu. Nggak pernah punya waktu buat bercengkrama dengan keluarga. Cuma sekedar bincang-bincang sama anak. Dari hati ke hati bersama pasangan. Nggak ada waktu. Apalagi waktu untuk Allah.
nggak pernah sempat membaca Quran, nggak pernah ada waktu untuk datang di majelis ilmu. Sibuk terus. Nggak sempat sholat tepat waktu di masjid. Padahal jarak rumah dengan masjidnya dekat. Semuanya buru-buru. Berangkat kerja buru-buru, pulang kerja buru-buru, di lampu merah buru-buru, beribadah buru-buru, berdoa buru-buru. Apa yang sedang dikejar? Kenapa keberkahan itu seakan hilang? Makan buru-buru gitu ya. Sampai kita susah sekali menikmati setiap momen yang ada dalam hidup. Sering bingung, sering gelisah, sering resah, dikejar-kejar rasa takut, kekurangan, dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas. Tekanan hidup dari berbagai macam sisi bikin kita sesak. Tekanan pekerjaan, tekanan dalam rumah, keluarga yang harusnya jadi penyejuk hati itu malah jadi sumber masalah. Maka ini yang perlu kita evaluasi. Ini jadi bahan muhasabah kita. Boleh jadi keberkahan itu yang hilang. Dan berkah itu apa sih teman-teman sekalian? Berkah itu banyak definisinya. Ada salah seorang ulama yang mengartikan al-barakah tuzinukum fi ta'ah. Keberkahan itu adalah segala sesuatu yang menambah ketaatanmu kepada Allah. Jadi kalau kita mengukur sesuatu itu berkah atau tidak, sederhana saja. Apakah dengan sesuatu itu bertambah ketaatan kita kepada Allah? Maka itulah keberkahan. Kalau dalam KBBI, berkah itu karunia Tuhan, karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi nggak peduli sebanyak apapun, setinggi apapun mungkin karir, profesi, jika nggak punya manfaat bagi kehidupan manusia, boleh jadi itu nggak masuk ke dalam kategori berkah. Dan makna yang lebih dalam lagi dari Imam Nawawi, berkah itu adalah nikmat yang terus bertumbuh, nikmat yang terus berkembang, bertambah, meluas, mendatangkan kebaikan yang tidak terputus, kebaikan yang langgeng, tetap melekat dan nggak hilang sampai akhirat terasa. Jadi umur yang berkah itu bukan tentang muda atau tua, tapi seberapa besar usia itu bisa menghadirkan manfaat. Uang yang berkah itu bukan tentang banyak atau sedikit, tapi seberapa banyak uang itu bisa memberikan manfaat. Maka lebih dari sekedar sukses, lebih dari sekedar bahagia, keberkahan itu menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Apalagi dalam konteks rezeki. Kalau kita kejar berkah, bukan tentang banyak, tapi tentang kecukupan dan kualitas mutlak rasa di dalamnya. Maka itu pesan untuk hati terkait dengan rezeki, semoga kita bisa tentram kepadanya. Lelah itu bagus nggak? Bagus. Apalagi lelah dalam mencari nafkah, lelah dalam menjemput rezeki. Itu salah satu lelah yang dicintai Allah. Kita susah payah bekerja, berkarya. Itu bagian dari jihad. Itu upaya kita menjaga kehormatan diri kita dan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Tapi lelah itu bisa menjadi salah saat kita menempatkan fokus dan prioritas yang salah. Adalah sebuah keharusan teman-teman sekalian. Untuk menempatkan semua dalam porsinya. Untuk menempatkan semua dengan pas. Jadi banyak orang lelah, tapi lelahnya itu karena salah menempatkan porsi. Bagaimana misalkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Untuk urusan mengingat Allah, kita diperintahkan untuk berlari, bersegera. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-50. Untuk menuju Allah, kita diperintahkan bersegera. Dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-133, untuk menggapai ampunan Allah, kita diminta untuk bersegera. Dalam Quran surat Al-Baqarah 148, untuk melakukan kebaikan, perintahnya adalah berlomba-lomba. Tapi untuk urusan dunia, perintahnya itu berjalanlah. Jangan-jangan selama ini kita merasa lelah, karena kita berlari mengejar dunia. Pada sejatinya, kalau kita fokus kepada Allah, fokus pada keberkahan, jalan Allah buka, semua Allah cukupi. Jadi alokasi fokus ini penting, agar kita tidak salah lelah. Kita lelah pada tempat yang tidak semestinya. Ada sebuah kisah yang menarik teman-teman sekalian. Salah seorang guru bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, berapa penghasilanmu setiap bulan?" Murid ini merasa, kok nggak sopan ya nanya penghasilan. Tapi karena yang nanya gurunya, maka ya dijawab aja lah. "Sekian juta rupiah, guru." Gurunya nanya lagi, "Apakah jumlah itu akurat setiap bulannya?" Lalu kata muridnya, "Iya guru, memang penghasilanku segini sebulan." Lalu ada sebuah statement dari sang guru. Dia mengatakan, "Kalau akurat, itu artinya kamu belum cukup taat." Kenapa? Karena kalau kamu taat, seharusnya hitunganmu tidak akurat. Orang-orang yang taat itu akan banyak dikejutkan dengan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Rezeki dari jalan yang tidak disangka. Ini kalimatnya indah banget.
Indah banget teman-teman sekalian. Jadi masalah rezeki itu sangat berhubungan erat dengan pemilik langit dan bumi. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah terdapat sebab-sebab rezekimu. Orang yang berupaya taat, dia akan dikejutkan. Rezekinya datang dari arah yang unpredictable. Merugilah orang-orang yang beranggapan bahwa pekerjaannya, bisnisnya adalah satu-satunya jalan agar diri tercukupi. Enggak. Kata para ulama, siapa-siapa yang dikayakan oleh Allah, maka dia nggak akan disentuh oleh kemiskinan selama-lamanya. Dan siapapun yang tangannya dipenuhi rezeki oleh Allah yang maha memberi rezeki, maka dia nggak akan pahit selama-lamanya. Allah punya banyak cara kok ngaturin rezeki buat kita. Lagi-lagi, ini persoalan kelapangan. Bukan banyak. Ini persoalan keberkahan. Bukan tentang jumlah. Soal kecukupan. Bukan sekedar jumlah angka. Berapa banyak di antara kita yang terasa kurang terus. Walaupun di atas kertas jumlahnya banyak. Bahkan berlebih harusnya. Karena mulai jadi ada keberkahan yang hilang. Jadi apa poin saya? Pesan untuk hati terkait rezeki, tenanglah. Relax. Nggak ada hubungannya saldo kita dengan tercukupinya kebutuhan. Tuhan kita Allah bukan yang lain. Bukan tabungan, bukan gaji, bukan profit. Perhatikan kalimat ini. Mudah bagi Allah untuk mengambil dalam sekejap apa-apa yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun. Betul nggak? Kecil, banyak contohnya. Kalau Allah mau ngambil, kita udah ngumpulin bertahun-tahun, habis sudah. Begitu pula sebaliknya. Mudah bagi Allah untuk memberi dalam sekejap apa-apa yang tidak bisa kita bayangkan, untuk bisa kita kumpulkan bertahun-tahun. Kesimpulannya rileks. Bersandarlah pada janji dan jaminan Allah, bukan pada hitung-hitungan di atas kertas. Kalau sudah begitu, harusnya tenang. Nggak perlu banyak pusing. Benerin niat, sempurnakan ikhtiar, lalu bahagiakan apapun hasilnya tanpa syarat. Tugas kita berjuang, bukan berhasil. Serahkan kepada Allah hasilnya. Tugas kita bergerak, berikhtiar, lillah, fillah, nillah, berharap dengan itu Allah curahkan keberkahan. Dan Allah, zat yang maha memberi rezeki dan yang maha mencukupi. Tenanglah wahai hati, rezeki itu dalam jaminan Allah. Kita itu sering salah khawatir. Kita sering khawatir untuk hal-hal yang sudah dijamin, tapi kita malah mengabaikan hal-hal yang belum dijamin. Urusan rezeki itu salah satu yang sudah dijamin sama Allah. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Bahkan binatang melata saja dalam jaminan Allah. Apalagi manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka kalaupun kita mau khawatir, yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan berkah itu hilang dari rezeki saya. Kalau rezeki nggak usah dikhawatirkan, semua dapat. Yang perlu kita khawatirkan keberkahan yang hilang. So teman-teman sekalian, kenapa sih tema tentang rezeki ini saya masukkan juga ke dalam rangkaian episode Letter to Kolbu? Karena banyak di antara kita yang begitu cemas, begitu khawatir ketika mencari rezeki. Bahkan alhamdulillah, tidak sedikit juga yang rela menggadaikan dirinya, menghinakan dirinya. Kita sekarang sedang hidup di kondisi, di zaman yang penuh dengan persaingan, pergulatan, yang seakan membawa kita untuk berjibaku, mencari nafkah. Banyak banget orang-orang yang melewati pagi harinya dengan wajah yang tegang, wajah yang panik. Tapi, bagi mereka yang tahu Allah sang pemberi rezeki, maka sandarannya, tujuannya adalah Allah. Terus menyempurnakan ikhtiar, tapi berupaya juga untuk terus dekat dan bertawakal kepada Allah. Itulah kunci. Karena dengan kita mendatangi Allah saja, segala kebutuhan akan terpenuhi. Keyakinan atas hal inilah yang perlu kita bawa. Bukan untuk menafikan peran ikhtiar. Ikhtiar adalah sebuah prasyarat mulia untuk mendapatkan nafkah dan menjemput rezeki. Para nabi pun tetap ikhtiar, tapi tekanan utamanya pada ketaatan kepada Allah. Jadi kefahaman akan hal ini akan membuat setiap upaya ikhtiar fisik kita dengan menggunakan akal kita disempurnakan dengan tawakal kepada Allah. Kita tumpahkan tenaga kita, pikiran kita, hati kita berikhtiar setiap hari, tapi mulut kita yakin yang menjamin kita, tempat kita bergantung adalah Allah. Mental seperti itu akan membuat kita nyaman dalam menjemput rezeki dan mudah-mudahan terjaga dalam ketaatan, dan dengan itu keberkahan meliputi rezeki yang Allah berikan. Mudah-mudahan pesan untuk hati terkait rezeki ini ada manfaatnya.